Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dengan anggota kelompok 1 Ahmad Adi Alfian dengan NPM 19.1.03.02.0114. Yang kedua Bigdaya Yuda Asmara dengan NPM 19.1.03.02.0115. Dan yang ketiga Ahmad Rizal Effendi dengan NPM 19.1.03.02.0135 akan mempresentasikan mengenai materi perangkat jaringan dan sistem operasi jaringan serta cloud computing dan Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Effendi. Saya akan menjelaskan mengenai perangkat jaringan komputer untuk yang pertama, yaitu pengertiannya dua komputer atau lebih yang dapat saling terhubung dan berbagi sumber data dikarenakan adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Kemudian macam-macam perangkat jaringan komputer beserta fungsinya. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Umumnya, server dibekali dengan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi prosesor. Kemudian router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kemudian NAS atau panjangan dari Network Attached Storage atau yang disingkat dengan NAS merupakan perangkat storage yang terhubung dengan jaringan utama sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan. Cara kerja NAS ini hampir mirip dengan layanan cloud storage namun bersifat pribadi atau lokal sehingga hanya komputer klien yang terhubung di jaringan kantor atau perusahaan yang bisa mengaksesnya. Kemudian wireless card yaitu satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel dengan menggunakan wireless dua komputer atau lebih saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan jaringan. Berikutnya yaitu LAN card, berfungsi menghubungkan dua data atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Kemudian USB Wi-Fi adapter, fungsinya sama persis dengan Wi-Fi card. Pada umumnya bedanya perangkat ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi dengan cara pemasangan tinggal dicolokkan pada port USB maka bisa langsung digunakan atau dengan terlebih dahulu menginstal drivernya. Kemudian modem yaitu modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Kemudian bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Ia akan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen network. Kemudian bridge akan menyeleksi dan hanya memperbolehkan perpindahan data tertentu saja. Yang kesembilan yaitu hub, salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Berikutnya yaitu switch, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub.
Berikutnya yaitu kabel jaringan, merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan seperti UTP, STP, koaksial maupun fiber optik. Kemudian untuk nomor 12, Repeater, yaitu perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerjanya dengan menerima sinyal dari server kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Kemudian access point terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya AP ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan wireless dan jaringan LAN. Berikutnya CCTV, perangkat kamera video digital yang digunakan untuk merekam dan mengirimkan sinyal video dari suatu ruangan ke layar monitor. Hasil rekaman umumnya akan disimpan di harddisk atau NVR yang kemudian bisa diakses melalui komputer atau bahkan melalui smartphone. Untuk nomor 15 yaitu Network Video Recorder atau NVR, yaitu perangkat jaringan yang digunakan untuk menyimpan rekaman yang telah dilakukan oleh kamera CCTV. Umumnya distribusi data video atau gambar dari CCTV ke NVR dilakukan melalui jaringan LAN. Setiap perangkat NVR memiliki fitur web interface yang memungkinkan administrator jaringan untuk melakukan pengaturan seperti menambahkan pengguna baru, mengetahui sisa kapasitas harddisk, melakukan connect atau disconnect pada salah satu atau beberapa CCTV yang terhubung. Sekian penjelasan dari saya, nanti dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidayuda Asmara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk bab selanjutnya yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Untuk fungsi dari sistem operasi jaringan, yang pertama, untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Kedua, mengelola sumber daya jaringan. Ketiga, menyediakan layanan. Keempat, keamanan jaringan bagi multi-user. Beberapa sistem operasi jaringan yang umum dijumpai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Microsoft MS-NET, kedua Microsoft LAN Manager, ketiga Novell NetWare, keempat Microsoft Windows NT Server, kelima GNU atau Linux, keenam beberapa varian Unix seperti SCO Open Server, Novell UnixWare atau Solaris. Untuk jenis-jenis sistem operasi jaringan, pertama ada Unix, multi-user dan multitasking. Operating system dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1770. Tidak user-friendly, dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus, menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation atau telnet, akses database, dan network file system atau NFS, yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer dan menggunakan sistem operasi Linux. Trademark dari Unix sekarang dipegang oleh The Open. Kedua, Novell NetWare dahulu digunakan sebagai LAN-based atau Based Network Operating System, dibuat oleh Novell Inc.
banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Konsep pembagian disk, flash, dan printer. Ketiga ada OS 32-bit operating system yang dibuat IBM dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Mirip seperti Windows, tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Xenix. Pengguna akan dihentikan di akhir tahun 2006. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Keempat ada Windows NT, dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari US versi 2 mereka. Versi dan keluarga Windows NT. Pertama ada Windows NT 3.51, kedua ada Windows 2000 atau NT 5.0, Windows 2000 Professional atau Workstation Version, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows Server 2003, dan terakhir ada Windows XP. Cloud computing adalah metode pencapaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server database, jaringan, dan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adelbian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Widya Yuda Asmara. Contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Zebra Mail, penyimpanan backup, pengambilan data, membuat dan mengetes aplikasi, menganalisis data, dan streaming audio dan video. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Software as a Service, SaaS melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode Pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Yang kedua, infrastruktur as a Service. IaaS melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanannya melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari pelayanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah public cloud dari Indonesia, Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga, platform as a service, PaaS, disebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet, contohnya dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara on-remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Contohnya Adobe, penggunanya bisa mengakses aplikasi melalui private cloud dengan model subscription. Ini memungkinkan pengguna mengunduh versi terbaru dan memperbaiki program lebih mudah. Materi selanjutnya adalah Internet of Things.
Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Prinsip Internet of Things. Ada 7 prinsip dasar Internet of Things. 1. Big Analog. Data ini bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. 2. Perpetual Connectivity merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. Internet of Things yang selalu terhubung dan aktif dapat memberikan 3 manfaat utama, seperti monitor. Merupakan pemantauan berkelanjutan yang memberikan pengetahuan berisi informasi real-time tentang penggunaan suatu produk atau pengguna di lingkungan industri. 2. Maintain. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan atau tindak-tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, Motivate. Konektivitas yang konstan dan berkelanjutan dengan konsumen atau pekerja memungkinkan pelaku usaha atau pemilik organisasi untuk memotivasi orang lain membeli produk, mengambil tindakan, dan sebagainya. Real time. Definisi real time untuk Internet of Things berbeda dari definisi real time pada umumnya. Real time sebenarnya dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Real time untuk Internet of Things tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Yang keempat, Spectrum of Insight. Spectrum of Insight berasal dari data Internet of Things yang berkaitan dengan posisinya. Dalam 5 fase data flow yaitu real time, in motion, bergerak, real life, at rest, saat istirahat, dan arsip. Yang kelima, immediacy versus depth. Dengan berbekal komputer dan solusi Internet of Things di era digital ini, akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya, seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight pada analitik yang belum sempurna seperti perbandingan suhu atau transformasi Fourier cepat untuk menentukan apakah memutar roda pada tram akan menyebabkan kecelakaan. Time waktu di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight, wawasan yang mendalam tentang suatu data. Data yang dikumpulkan membutuhkan waktu yang lama untuk dianalisis dan jumlah besar perangkat komputer back-end. Yang keenam, shift life. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Namun, beberapa insinyur berhasil mengatasi kesulitan itu dan mendapatkannya. Fenomena ini disebut dengan the gunners of the end. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Yang terakhir, the next V. Biasanya ditandai dengan V, yaitu volume, velocity, variety, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengaksesnya sesuai kebutuhan. Visibilitas menawarkan kemudahan yang menjadikan pengguna tidak harus mentransfer data ke orang atau lokasi yang jauh. Manfaat Internet of Things. 1. Konektivitas. Di era digital ini, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual. Dengan Internet of Things, kamu bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Yang kedua, efisiensi. Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya, asisten suara seperti Apple HomePod atau Amazon Alexa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tanpa kamu perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer. Yang ketiga, kemudahan. Perangkat Internet of Things seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.